Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Halaman 95. Ini sedang menerangkan sholat-sholat yang disyariatkan berjamaah. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sunnatun muakkadatun, sholat tarawih itu sunnah muakkadah. Kita menyebutnya sunnah muakkad. Wahya al-murad bi qiyami Ramadan. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud sholat tarawih adalah qiyam Ramadan. Istilah lain dari sholat tarawih adalah qiyam Ramadan. Di dalam hadis Rasul, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Syaikkhani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man, barang siapa, qoma yang qiyam, berdiri melaksanakan sholat Ramadan pada bulan Ramadan, maksudnya sholat sunnah tarawih, imanan semata-mata karena iman, wahtisaban dan mencari ridho Allah, ghufira lahu maka diampuni baginya ma dosa taqaddama yang telah lalu min danbihi dari dosanya. Orang yang sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan semata-mata karena Allah, dosanya diampura. Maka sempat sehat, ada waktu, jangan ditinggal sholat sunnah Ramadan walaupun sunnahnya muakkadah. Wahia sholat tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat. Tarawih baik, kalau ditambah witir 3 berarti 23. Wahia sholat tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat. Yusallimu min kulli raka'ataini, salam setiap 2 rakaat. Rakaat salam, rakaat salam. Wa yanwi biha sunnat tarawih, kemudian niat sunat tarawih. Au qiyami Ramadan, atau qiyam Ramadan. Wa waqtuha ba'da fi'il isya, waktu sholat tarawih itu setelah mengerjakan sholat isya. Wal aula, yang lebih utama, takhiruha, mengakhirkan sholat tarawih, ba'da mudiyya rubu'il laili fasoida, setelah lewat 1/4 malam lebih. 1/4 malam itu jam berapa? Berarti jam 10 Pak, kira-kira. Utamanya sholat tarawih itu kira-kira isya atau sudah 1/4 malam lebih, ya jam 10 Pak mulai. Masa dadi ya beli nih kan ya Pak. Beli dadi yang sholat gak ngoleh tikang setitik. Ulung rokaat saking apa nih Pak? Saking beli yang sholat suwe-suwe. Apa maning bengi-bengi. Utamanya jam 10 lah Pak mulai. Kalau di Mekah Pak, Mekah itu 11 rakaat baru 2 tahun ini Pak. Baru 2 tahun ini. Setelah Raja
Abdullah bin Salman 11 Pak. Ratusan tahun sebelumnya 23. Baru dirubah 11 kemarin. Baru datang ini. Dulunya Mekah itu 23 Pak. Sampai dengan 2 tahun yang lalu tarawihnya. Dan mulainya malam sampai lama karena bacaannya panjang. Nah, zaman Kanjeng Nabi sholat tarawih itu selesainya menjelang subuh Pak. Menjelang sholat subuh. Sholat tarawih 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang tawaf. Sholat lagi, kemudian tawaf. Sholat lagi, salam sekian rakaat, tawaf. Saking pengennya mencari keutamaan ibadah. Sudah sholatnya di Mekah 1000 kali lebih utama dibanding tidak Mekah. Bacaannya panjang. Habis sholat tarawih sekian rakaat diselangi dengan tawaf. Kan sampai subuh. Orang di Madinah rasa punya iri Pak. Enak banget ya di Mekah. Habis sekian rakaat tawaf. Sekian rakaat tawaf. Maka ulama-ulama di Madinah berijtihad, kita cari keutamaan itu dengan cara diperbanyak sholat sunnah tarawehnya, jadilah 36. Maka di Madinah itu Pak, zaman dahulu 36 ditambah 3 jadi 39 rakaat. Maka Imam Malik sholat tarawehnya 39 rakaat. Imam Syafi'i tarawehnya 20 ditambah 3 23. Imam Ahmad bin Hambal 23 apa kalau nggak salah. Yang 11 Masjid Al-Ikhlas Kedawung. Wa an tusalla fi jama'atin, tarawih itu dikerjakannya dengan jamaah. Wa yusannu al-witru ba'daha jama'atan, kemudian disunahkan witir setelah tarawih berjamaah. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wal mukhtar, yang terpilih qiraatul khatmati bi kamaliha fi tarawih jami'i syahri. Lamun bisa sih membaca satu khataman sempurna sepanjang 1 bulan. Wa ay yaqra'a fi kulli lailatin nahwa juz'in, misalnya 1 malam 1 juz, berarti selama 30 hari nanti khatam 1 Quran. Tuh. Jadi tarawih itu tidak mencari cepat, Pak. Wah, ning karena belakang cepat beli. Tapi mencarinya berbetah-betah berdiri di hadapan Allah. Lama-lama sih Pak, enggak rebutan dalil loh Pak. Lagi pertamanya mah urusannya dalil Pak. Dalilnya yang benar mana? Dalilnya sahih atau tidak? Mula-mulanya begitu. Lama-lama mah nyaman yang sedikit. Di belakang rumah saya Pak, ada 2 tajung. Ke belakang utara rada ke barat, ke belakang utara rada ke timur, dekat kuburan. Kalau di belakang rumah saya itu tadinya dulunya tajuk mati, tajuk kandang ayam Pak. Enggak ada yang menghuni, itu kandang ayam. Tiba-tiba didatangi kelompok tertentu, akhirnya hidup sholat. Selama belasan tahun, sholat tarawihnya 11 rakaat. 11 di belakang rumah saya itu. Pak Jenny almarhum. Jadi Ustadz kepriben sembayang ya, mangga dikerjakan yang ikhlas. Saya kasih buku. Pak Jenny bisa baca kitab? Enggak. Buku. Cek buku mana gawa. Bapak-bapak
bulan depannya dari 11 rakaat yang sudah berjalan puluhan tahun Pak, dirubah menjadi 22, 23. Nggak ada yang protes, nggak ada yang apa, nggak ada. Setugel gelak Kak. Satu. Nah, masjid sebelah, tajuk sebelah timurnya saya, persis itu Pak. Di Satel Bineka tuh Pak, ada SD turun sedikit, 50 meter ada SD tuh di depan SD, depan. Tajuk yang ini berlawanan dengan tajuk yang tadi. Kalau ini sepanjang hidupnya 23, tiba-tiba dirubah menjadi 11. Imamnya gara-garanya sudah tua. Kata imam, ibu-ibu bakal 23 kan boyok. Imamnya gitu, boyok. Jadi 11 baik enggih, sing penting sholat taraweh. Ya enggih kabeh beli. Lamun anak pilihan papat pasti milih papat Pak. Yang dasarnya kan beli apa ibadah suwe-suwe ku dasarnya sih. Daripada boyok pegel 11 tahun nggih 11 Pak. 5 tahun. Kira-kira 5 tahun. Ya wis tua sih, sekarangnya mati. Ada orang datang ke rumah saya, Ustadz situnya. Ustadz, itu di sana dari 11 menjadi 23. Di tajuk saya kok jadi 23 menjadi 11. Kata Ustadz Briben, saya dalil ini apal sejak saya kecil. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. An Aisyah qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kanjeng Nabi ku salatnya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Saya bilang, saya hadis ini tuh hafal sejak saya kecil. Saya bilang, itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan hadis taraweh Pak, itu hadis witir. Kanjeng Nabi kalau witir itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu hadisnya hadis witir, bukan taraweh. Tuh hadisnya itu hadis witir Pak. Tuh, wis Pak, ajak eder. Maksud saya begini cerita, maksudnya begini lama-lama ke. Lama-lama pas sekarang ganti teluli kurma. Ini kayaknya biar kakak masih langsung. Terusakan Pak, terusakan. Yang saya tahu Pak, komplek itu baka ake wonge rada sugih sembayang setitik. Sok goletan apa? Semakin keren kompleknya Pak, itu semakin sedikit ibadahnya. Wis pokoknya beli urusan dalil Pak. Di mana-mana begitu. Kenapa begitu? Berpikirnya kalau orang kota satu praktis, yang kedua ya setitik iku pengen gagian pengen selonjoran iku je Pak. Kalau nonton televisi bean. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dari kitab ini 23 je. Wis aja dipikiri Pak, lanjutkan. Ini mau untuk pengetahuan saja. Kalau 10 hari pertama itu saya sholat di rumah Pak, bersama anak dan istri saya. Nanti kalau saya selesai 20, saya bilang ke istri dan anak, nih lanjutkan sendiri witirnya. Ayah mau melanjutkan sholat. Saya sholat 39 rakaat, 36 taraweh dan 3 witir, 39. Tuh, maka ibu-ibu, bapak-bapak, yang penting istiqomah. Saya menyampaikan isi kitab ini Pak. Mengenai sholat tarawih itu begini. Zaman Kanjeng Nabi Pak, Kanjeng Nabi itu sholat tarawih seumur hidup di masjid 3 kali Pak. Seumur hidup loh Pak, bukan satu Ramadan. Seumur hidup Kanjeng Nabi sholat tarawih 3 kali di masjid, selebihnya di rumah. Tanggal 21, tanggal 25, tanggal 29. Kanjeng Nabi sholatnya di situ. Cuma tanggal itu saja. Tanggal ganjil.
selebihnya di rumah. Kemudian ada yang tanya sahabat Rasul, kok sholatnya cuma sekali dua kali, enggak setiap malam? Rasul menjawab, saya tahu yang kalian kerjakan. Saya enggak masuk masjid sengaja, nanti jangan-jangan kamu menganggap tarawih itu wajib sehingga kamu harus merasa berdosa jika tidak tarawih. Maka Kanjeng Nabi sholatnya 3 kali saja. Kita sholatnya berjamaah full 30 malam. Lebih keren dari Nabi. Satu, Pak. Yang kedua, Bapak-bapak, sholat zaman Kanjeng Nabi di sini sholat taraweh. Di pojok sana sholat taraweh. Di pojok sana sholat taraweh. Dewek-dewek orang soleh dan cerdas zaman Kanjeng Nabi, di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab. Ki sembayang kepribin kini, gerombol-gerombolan dewek-dewek kepribin kini. Maka dia punya ide, bagaimana bakal sembayangnya ajak kelompok-kelompokan mengkene nikin si kaya wong sewot-sewotan. Lamun nikene ke Pak, nikana dewek. Kita jadikan satu saja, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadikan satu, ditunjuklah yang jadi imamnya, pembaca imam terbaik pada zaman itu, namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab jadi imam. Kemudian setelah jamaah taraweh, kemudian bapak-bapak, Umar bin Khattab bilang begini, ni'mal bid'ati hadihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Ini itu maksudnya ini sholat taraweh yang dijamaahkan dan tiap malam. Jadi sholat taraweh jamaah tiap malam itu yang mempelopori yang pertama sahabat Umar bin Khattab. Lalu bertentangan dengan Nabi enggak? Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Umar bin Khattab itu khulafa'ur rasyidin, maka mengikuti Sayyidina Umar sholat taraweh sepanjang Ramadan setiap malam itu tetap menjadi sunnah karena direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Lalu kita bertanya, Umar bin Khattab ku sembayang waktu pun ku pira? Pak, 13. Halo. Umar bin Khattab ku Pak, waktu pun ku sholatnya berapa rakaat? 23 rakaat, oke. Waktu pun ku lagi dijadikan satu, kemudian yang jadi imamnya Ubay bin Ka'ab itu sholatnya 23 rakaat. Nah, sekarang kita bertanya, mungkin enggak Pak? Sahabat sehebat Umar bin Khattab yang dididik oleh Rasulullah, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah tanpa dihisab, Pak. Mungkin enggak ibadahnya bertentangan dengan Rasulullah? Ayo jawab. Jadi sampean pengen melukan Kanjeng Nabi beli? Tidak mungkin, Pak. Karena dia dididik langsung oleh Rasulullah, menyaksikan langsung salatnya Rasulullah. Tidak mungkin ibadahnya bertentangan dengan ibadahnya Rasulullah. Tuh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jika pengen 11 rakaat, Pak. Rakaat yang pertama Fatihah, suratnya Sabbihis. Rakaat kedua Fatihah, suratnya Al-Ghasyiyah. Rakaat ketiga Al-Fatihah, suratnya Wal-laili idza yaghsha. Jadi engkowe pada bae Pak dawae. Maka sampean kan carinya bukan cari fadilah keutamaan Ramadan, luruwe sing praktis cepet mengkolon kan. Tuh,
tidak sedang kangen-kangenan kepada Allah, maka bun Pak baka pengen 11 surate Kang Dawa, baka pengen surate sendak-sendak 23, baka pengen 39 aja jadi imam ning kene witir bapak balik di rumah melanjutkan. Nah ini tentang sholat tarawih. Baik ibu bapak yang saya muliakan, tanbihun, pepeling. Pepeling itu peringatan. Yusannu an-nida'u biqaulihi as-salatu jami'a rahimallah. Yusannu disunahkan an-nida'u panggil-panggil. Biqauli as-salatu jami'ah rahimakumullah, dengan salat jami'ah rahimakumullah itu disunahkan, Pak. Kalau nggak salah di sini nggak ada lagi tuh. Itu kan kalau taraweh habis sholat isya. Habis sholat isya kemudian sholat sunnah, wiridan dan sebagainya. Kemudian ada yang panggil sholatan sunnat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Lah ini dalilnya nih. Nih, yusannu an-nida'u, disunahkan memanggil biqauli as-sholatu jami'ah rahimakumullah, dengan ucapan as-sholah jami'ah rahimakumullah. Ayo kita sholat jamaah semoga Allah merahmati kamu. Lamun tarawih ya bila apa-apa. Ini kan bahasa Arab. Di sini ayo kita sholat. Ada lagi yang sholat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah, sallu rahimakumullah. Anak. Beli apa-apa, Pak? Itu disunahkan. Kalau di kota enggak, Pak? Tangi maning jengelek, tangi lagi jengelek. Ada lagi yang setiap 4 rakaat al-khalifatul ula khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Nabi Bakrin As-Siddiq tardu'an Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh enggak? Is okay. Itu maksudnya sih Bapak Ibu, tarawih tuh Pak maknanya santai. Tarawih tuh, jadi sholat tarawih itu sholat santai, tidak cepet-cepet, tidak buru-buru kayak sholat tarawihnya kita dulu di kampung. Gue ngebut luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Fatihah itu satu hambakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nabutin suratul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Itu bukan tarawih, Pak. Wong sembayang diudag-udag gaya diudag-udag wong edan kon. Tarawih ku santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus Allahu Akbar. Itu bahasa santai, namanya tarawih. Baka singkat bahasa Arabnya tasro. Sifat baka santai tarawih. Maka boleh ibu-ibu 2 rakaat nih. Kau dingin nginung dingin misalnya contoh. Itu boleh, Pak. Ibu-ibu boleh. Ambil 2 rakaat kemana dulu, tak ambil apa-apa, boleh. Boleh. Wis. Wa nahwihi, dan yang lainnya yang semisal dengan kalimat yang tadi. Fi kulli naflin tusra'u fihil jama'atu, dan di setiap sholat sunnah yang disunahkan jamaah dalam mengerjakannya, kal idi wal khusuf wal istisqa wat tarawih, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih disunahkan nida. Nida itu undangan yang kayak tadi tuh. Misalnya kalau Idul Fitri, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sholatan sunnatan li'idil fitri raka'ataini jama'atan
rahimakumullah. Itu tuh sunnah. Bapak Ibu, mari kita lamun di sininya nih Pak, lamun dijawakannya. Bapak Ibu para hadirin, mari kita sholat Idul Fitri 2 rakaat. Kan ngomong begitu boleh Pak? Boleh nggak ngomong begitu? Wong wis teka kabeh kita kabeh. Karena ada yang mempersoalkan itu enggak ada zaman nabinya, enggak ada. Banyak yang bilang gitu. Enggak usah itu, enggak ada zaman nabinya. Kalau ngomongnya ke saya mah rayenira. Rayeni siraku zaman nabi kulaka. Kalau orang sudah kumpul semua nih, Bu. Kemudian pengeja KM yang ngomong, Bapak Ibu, mari kita kerjakan sholat jamaah Idul Fitri 2 rakaat. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh Pak, itu kan menyiapkan bahasa Arabnya tuh Sallu li'idil fitri rahimakumullah. Bahasa Arab itu mengkonon. Bahasa kene mari kita sholat Idul Fitri 2 rakaat. Kan sambil di sananya siap. Allahu Akbar. Imamnya ke Pak, bakal wis manjing mana aja gagen Allahu Akbar. Suwe itu ngadeg bedingin. Punten di belakang sampun dereng, jangan takbir dulu Pak, kasihan yang di belakang, itu kan lama Pak, bereskannya. Yang di sini kosong lagi pada mancing ke baris-barisan terus, ke depan kosong masuk, itu lama. Jadi beri kesempatan mereka untuk berjalan menuju barisan kosong yang belum lurus, diluruskan. Sholli sunnatan Idul Fitri bagi yang musolli, kang beli usolli langsung baik. Allah Akbar. Ngoten. Wis Bapak Ibu, moga-moga kita semuanya dipanjangkan umur sampai dengan ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak dan melimpah dan bisa mengerjakan seluruh rangkaian ibadah puasa dengan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.